Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dan tidak hanya sekedar sehat, tapi sekarang ini kita masih dalam keadaan berada dalam suasana baik, dalam kajian, dalam taklim. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah hingga di penghujung umur kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan yang indah ini saya mengambil tema yang mungkin cukup unik, dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan benar, bisa menyampaikan sesuai dengan harapan hikmah dari kita semuanya. Di Al-Quran itu Allah awali kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim, itu di surah Al-Baqarah. Di awal-awal itu Allah sudah sampaikan Alif Lam Mim. Surah apa ini? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ya, ini multi tafsir ini. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad, sehingga seakan-akan proses turunnya wahyu oleh Allah dibawa oleh malaikat kepada Muhammad Rasulullah. Allahu a'lam. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Kita akan di surah sebelumnya kita akan selalu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Surah apa itu? Al-Fatihah. Kita selalu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan aku petunjuk ya Allah, berikan aku jalan yang lurus ya Allah. Allah menjawabnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini yang kamu minta. Inilah kitab, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan dikatakan salah, diragukan, dipertentangkan saja itu oleh Allah, la, tidak boleh. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di Al-Quran itu kalau ada kata-kata Alkitab, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ada 5 kata ini bisa diwakili dengan Alkitab, bisa diwakili dengan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Mesti di sekitar ayat itu ada kata-kata hudan. Ada kata-kata hudan yang artinya petunjuk. Karena apa? 5 bahasa ini Allah turunkan kepada manusia sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan daftarnya, siapa saja orang yang bertakwa itu. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama itu di Al-Quran itu biasanya menempati prioritas, Pak. Al-Quran itu mengurut pasti ada skalanya. Ya, di Al-Quran itu dikatakan apa itu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat lebih tinggi. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Berarti yang disebut duluan yang mana? Orang beriman, baru orang yang berilmu. Itu maknanya apa?
bahwa beriman itu lebih prioritas daripada orang yang berilmu. Dalam iman itu ada tuntutan untuk berilmu, tapi dalam ilmu belum tentu. Makanya Allah sebutkan yang pertama dari tanda-tanda orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yaitu orang yang percaya kepada yang ghaib. Sudah sampai di sini. Salah satu yang ghaib itu, hadirin sekalian, tentang adanya makhluk Allah yang disebut dengan jin. Ada 3 kata yang hampir sama dan mungkin maknanya perlu kita sampaikan. Ada jin, ada iblis, ada setan. Ada apa, Mas? Jangan ngomong iblis sambil lihat saya. Ya, gak kena. Jin, iblis, dan setan. Jin ini adalah jenis makhluk hidup, jenis makhluk yang Allah ciptakan. Sama ada manusia diwakili oleh Adam alaihissalam, ada malaikat diwakili oleh panglimanya malaikat yaitu Jibril, dan ada jin. Lalu siapa iblis itu? Iblis itu sebenarnya sebutan bagi hamba Allah yang terkutuk, dan itu ada di golongan jin. Tidak semua jin itu membangkang. Saya ulangi, tidak semua jin itu membangkang. Ya, adapun setan itu kata sifat, bukan makhluk. Setan itu sesuatu yang mengajak kepada hal yang buruk. Makanya dalam surah An-Nas dikatakan minal jinnati wan nas. Setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Siapapun yang mengajak kepada perbuatan buruk itu adalah setan. Seringkali kita mengatakan orang, mohon maaf ya, oh dasar, ya tidak mungkin mengatakan oh dasar jin, dan oh dasar setan. Ya, satu. Yang kedua tentang jin, ya berarti kita memaknai, kita mengambil sikap tentang jin itu adalah makhluk Allah. Lalu jin ini siapa yang lebih dulu diciptakan, jin atau manusia? Tolong dibantu, ada yang bukakan aplikasi Quran Indonesia misalnya. Ya, kita baca surah Al-Hijr, surah yang ke-15. Insya Allah mungkin ayatnya itu 27, 26, 27. Coba bisa dibacakan itu. Ayat surah yang ke-15, ayat 26, 27. Mas Lukman ya, monggo Mas Lukman. Pakai ini dah Mas Lukman, enggak? Dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat dari lumpur. Itu 26. Ya 27. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Sesungguhnya sebelumnya kami menciptakan jin min narus syamum. Dari apa? Dari api yang panas. Sedangkan manusia yang diwakili oleh Adam diciptakan dari tanah liat. Sudah, itu yang kita imani itu. Ya, nanti akan saya sebutkan macam-macam jin berikut juga dengan tugas-tugasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengimani, kita harus membenarkan bahwa jin itu beriman kepada Allah. Jin itu beriman Pak kepada Allah Pak. Lanjutkan Mas. Surah yang sama, surah Al-Hijr, ya ayatnya insya Allah mungkin 37 Mas. Ya 37. Oh berarti nomor 6. 36. Iblis berkata, soalnya iblis berkata, iblis itu berkomunikasi kepada Allah, memohon kepada Allah. Iblis memanggil Allah itu dengan sebutan apa Mas Lukman? Rabbi, wahai penciptaku. Iblis itu memanggil Allah dengan sebutan Rabbi, wahai penciptaku. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya, tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, mempercayai bahwa Allah pencipta kita. Yang kedua tauhid uluhiyah, mempercayai bahwa Allah adalah
yang kita sembah. Ilah itu yang disembah. Ilah, ya Allah, ya ilah, la ilah, itu lain dengan Rob. Rob itu pencipta. Ya, asma wa sifat itu mempercayai bahwa Allah itu memiliki sifat dan kemuliaan-kemuliaan. Iblis memanggil Allah dengan sebutan Robbi. Berarti penciptaku. Berarti iblis itu percaya enggak? Tapi iblis tidak mau mengerjakan perintah yang Allah berikan kepadanya. Mohon maaf, kalau kita hanya sekedar percaya bahwa Allah itu pencipta, sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu percaya, Bapak Ibu. Kalau Allah itu pencipta, itu percaya. Jadi dia dari tauhid ar-rububiyahnya dia masuk, tapi uluhiyahnya dia gagal. Karena apa? Yang dia sembah bukan Allah. Yang dia sembah para berhala-berhala itu, Pak. Ya, itu ya. Allah kabulkan enggak permintaan iblis? Ya Allah, ya Rabbi, saya mohon kepada Engkau, fa'andirni ila yaumil ba'tsun, berikan aku panjang umur ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Berarti dikabulkan enggak? Minta ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Dikabulkan. Baca Mas, ayat yang berikutnya Mas. 2 kali iblis itu memanggil Allah dengan sebutan Rabbi. Apa Mas? Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, aku akan menjadikan kejahatan rasa indah. Sesungguhnya aku akan menjadikan apa Mas? Kejahatan dibalut oleh iblis dengan keindahan. Kejahatan itu dibalut dengan keindahan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kadang-kadang kita ini kalau dengan istri sendiri ya rasa-rasanya tuh kok ya wis bendino, tapi dengan orang lain justru malah ini dibalut oleh iblis. Ya, dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya akan menggoda hambamu ya Allah. Saya akan merayu hambamu ya Allah. Yang indah akan saya, yang sesat akan saya balut dengan keindahan. Diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan, diizinkan oleh Allah. Dan iblis sendiri yang mengatakan, hambamu akan ikut aku ya Allah. Ya, hambamu akan tunduk kepada aku ya Allah. Kecuali siapa Mas? Hambamu yang terpilih di antara mereka. Bahasanya tidak begitu. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Hanya orang-orang yang ikhlas, yang tidak mungkin bisa diganggu. Ke masjid bukan karena punya sarung baru, ya ikut taklim bukan karena hanya kewajiban dari perusahaan, ya ngaji di tempat ini bukan hanya karena ini jadwal yang harus dipenuhi, tapi betul-betul sebuah kebutuhan tarbiyah, sebuah kebutuhan untuk mendapatkan ilmu. Orang yang seperti itu ya tidak akan terganggu oleh apapun, fokus dia ngaji. Masalah konsumsi ini ke sebuah keniscayaan. Fokus ngaji, HP-nya ditaruh, ya HP-nya ditinggal karena betul-betul ikhlas untuk apa? Ngaji. Ya. Tapi kalau masih macam-macam, masih yang lain-lain, ini yang saya katakan ini karena sebuah kewajiban jadwal dari perusahaan. Ya, tapi kalau ikhlas dia fokus. Masa kalau bang bal-balan 90 menit loh gak nyekel HP belas. Betul kan? Orang main bola itu 90 menit loh gak nyekel HP belas. Kini ngaji sampai jam. Ya, baik. Itu sikap kita kepada jin. Jadi bukan kita dan yang ketiga, ya yang keempat, bagaimana kita bersikap kepada jin? Apakah jin itu semuanya jelek? Mau dibantu Mas Lukman. Surah Jin. Surah yang ke-72, Nuh, Jin, Muzammil, Mudaththir ya. 71, 72, 73, 74, surah yang ke-72, surah Jin. Ayat yang ke-11. Ini biar jenengan tahu. Nah, sekarang ini saatnya buka HP ya, aplikasinya. Saya ngajari murid saya itu karena di sekolah itu juga sudah tidak musim bawa buku itu. Aplikasi Quran Indonesia itu saya anggap paling bagus itu. Ya, Quran Indonesia. Surah yang ke-11. Mau dibaca terjemahannya saja, Mas. Sesungguhnya di antara kami, siapa yang mengatakan begitu? Jin.
Jin itu mengatakan, sesungguhnya di antara kami yang soleh dan ada yang soleh dan ada yang tidak beriman. ada yang kebalikan, tidak beriman. Ya. Tapi kata Rasulullah, sesoleh-solehnya jin, seakian bohongi. Sejujur-jujurnya jin, itu masih lebih banyak bohongnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh minta tolong kepada jin. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia tambah sesat. Tambah sesat, ya. Dan hati-hati ketika kita ini bisa memberdayakan jin, ya. Jin itu tidak ada gratisan, ya. Kalau kita ini mungkin mampu dengan ilmu kita bisa memperbudak jin, ya, silakan. Tapi kalau tidak mampu, jin itu akan balas dendam. Balas dendam ke siapa? Anak cucunya, ndak lepas-lepas. Itu saya menyaksikan sendiri, Pak Wid. Jadi bapaknya itu katanya pernah jadi dukun, ya. Satu keluarga itu si Enom, saya punya itu, Pak, kenalan, Pak, masih kecil, Pak, SD SMP itu aktif di pramuka, aktif di OSIS. Begitu menginjak SMA lebih, Pak, SMA ke atas, mohon maaf, Pak, tidak normal, Pak. Itu semua, Pak, 3 anak laki, Pak. 3 anak laki itu. Yang pertama itu bagus, bahasa Inggrisnya pinter, Pak, aktif, Pak. Tapi begitu lulus SMA, ya sudah satu ini. Anak yang kedua itu saya kenalan baik, masih keluarga dapat, tapi jauh, Pak. Saya tidak percaya. Tapi saya berpikir ini kalau memang betul teorinya seperti itu, arek iki kok mari lulus SMA kena pisan. 3 orang, Pak. Itu. Jadi jin itu tidak ada, gratisan itu tidak ada. Nah, terus sekarang bagaimana sikap kita kepada jin? Jin itu ada beberapa nama, ya, bergantung pada tugasnya. Yang pertama namanya tuh Zalanbur. Siapa, Mbak? Ya, tapi jangan sambil lihat saya ya, itu namanya jin itu. Zalanbur itu jin yang berada di pasar. Itu semuanya dirayu oleh jin itu. Di pasar itu ada penjual, ada pembeli. Yang penjual dirayu oleh jin, dibujui, ya, supaya mereka apa? Mencuri timbangan, berbohong. Ya, ada kata-kata yang sering kita dengar dari para penjual. Wah, ini kulaane lho sik durung. Ndak perlu, pembeli itu ndak perlu tahu kulaanmu piro, ndak perlu. Karena kalau sampai itu bohong, ada hukumnya itu. Ya, ada lagi yang mengatakan ditawar misalnya 100, apa mungkin ditawar 15.000 misalnya. Lawang mau wis dinyang wong 20 kok. Itu pun juga ndak perlu. Pembeli itu ndak perlu tahu, ndak butuh itu. Dan itu memungkinkan orang berbohong. Itu hati-hati, hadirin sekalian. Terus adapun yang pembeli itu oleh Zalanbur itu dirayu, Pak, agar dia tuh boros. Tuku opoy. Ya, hadirin sekalian, makanya Rasulullah itu tempat yang paling dibenci oleh Rasul pun di pasar. Yang paling dibenci oleh Rasul itu pasar. Jenengan Mbak-mbak mungkin kalau sudah ke pasar, ya, saya ini karena dekat Pasar Asem, Pak. Saya ini dikelilingi pasar, Pak. Pasar Asem, Pacuan Kuda, Pasar Tembok. Ya, yang saya paling suka itu di Pasar Asem, Pak. Yang barangnya paling banyak dan harganya paling murah. Tapi perhatikan orang-orang yang jualan itu. Saya punya langganan, Pak. Saya tanya, Pak, wis sholat subuh. Waduh, wah. Lho, Pak. Ditunjukkan buah, Pak. Lho, Pak, sebenarnya aku gak sholat subuh, Pak. Loh. Jadi buah-buahnya banyak itu, Pak, ditunjukkan. Tapi mohon maaf, Ustaz, mudah-mudahan Ustaz, anak saya pondokkan, Ustaz. Mudah-mudahan anak saya bisa membantu menutupi dosa-dosa saya. Ada yang saya ke sana tuh, Mbak, sedang sholat di samping jualannya itu. Saking kepingin sholat, Pak. Tapi kondisi seperti itu, mohon maaf, memang memungkinkan orang itu tidak rajin sholat. Ya, ini makanya tempat yang paling dibenci oleh Rasul itu adalah pasar, dan yang paling disukai oleh Rasul adalah masjid. Yang kedua, Zalanbur. Yang kedua ada namanya wasnan.
Ini sering saya sampaikan, wasnan itu tugasnya menaburi tepung kepada wajah orang yang sedang taklim seperti jenengan ini. Ya, cek nopo? Cek ngantuk. Ya, loh, itu ada. Ya, kita nih walaupun sudah ustadz, walaupun ibaratnya ilmu agama itu S2, S3, profesor, oh itu semakin besar setan yang mengganggu itu. Jin yang datang itu semakin besar. Jadi apa ya? Biar ilmu kita tidak pernah dapat. Ya, diajari oleh wasnan itu agar kita ini tidak mendengarkan apapun. Hadir di majelis taklim tapi tidak dapat apapun. Ya, begitu Mas Lukman tadi mengatakan selanjutnya adalah ceramah agama oleh ustadz beginilah. Wasnan itu langsung keliling. Bus, ya kan? Apa kata wasnan? Golek osendenan. Golek osendenan ya. Wis oleh sendenan, iso selonjoran, lho golek persis ngisore AC. Jadi wasnan iki ganti ditaburi tepung, iki disebul wis ketap-ketip. Akhirnya kok ngaji ada di tempat pengajian, tapi ilmu tidak dapat. Ilmu tidak dapat, akhirnya apa? Ya tidak berubah-berubah. Sampai kapanpun tetap seperti itu. Itu wasnan. Ada lagi setan itu namanya dasim. Nah, ini populer ya dasim ya. Dasim itu ada di rumah kita. Tugasnya dasim itu yang pertama mengajari perbuatan-perbuatan jelek. Makan dengan tangan kiri, makan sambil bicara, makan berdiri, berjalan. Itu pekerjaannya dasim. Ngapunten, mohon maaf. Termasuk hubungan suami istri oleh dasim itu diajari untuk tidak membaca doa. Diajari, dibuat apa seindah mungkin sampai lali gak mau donga. Ya, engko nek anake dadi mesti kaya dasim. Itu diajari seperti itu apapun. Yang kedua, tugasnya dasim itu masuk ke tempat-tempat kosong, kamar-kamar kosong, rumah kosong, itu isinya dasim. Jenengan tidak perlu ragu-ragu, ini apa Al-Quran yang bercerita bahwa memang semuanya itu kita tidak usah khawatir. Diajari oleh Rasulullah membaca apa? Assalamualaikum. Masuk ke rumah kosong, jenengan harus yakin, tapi jangan yakin-yakin teman ya. Waduh itu anak dasim aja. Ya, tapi biasakan mengucapkan assalamualaikum. Maka dasim itu mengajak teman-temannya, ayo kita pergi. Tidak ada tempat di rumah ini bagi kita. Tidak usah ditambahi. Buka pintu assalamualaikum dasim, nanti muncul itu. Waalaikumsalam. Mau kemana? Kantor sudah tutup ya. Yang ketiga, dasim itu apa? Merusak keluarga muslim. Ya, dari tugasnya setan, dari tugasnya jin itu yang paling penting bagi panglima jin yang namanya abiyat, itu tugasnya dasim. Ya, ada lagi yang keempat itu namanya walhan. Walhan itu pekerjaannya mengganggu orang yang sedang mengambil air wudhu. Ya, apa caranya agar orang ini tidak segera berwudhu? Kalau berwudhu diajari tidak bagus. Makanya saya pernah mengatakan orang itu dari buka kran pertama saja, dari buka kran pertama itu sudah bisa dilihat Pak, ngerti makna wudhu atau tidak. Begitu buka keran air langsung brrr, itu tidak mungkin wudhunya dengan santai, dengan nikmat, tidak mungkin Pak. Karena kita ini orang baik Pak. Orang baik itu begitu airnya keluar banyak kan khawatir airnya habis banyak, maka wudhunya cepet-cepetan. Padahal ketika berwudhu, saya tanya sekarang, berwudhu itu artinya apa? Bersuci. Suci dari apa? Kotoran tidak cukup. Ya, kalau hanya sekedar bersih dari kotoran, mandi itu jauh lebih bersih. Mandi itu jauh lebih bersih. Tapi berwudu itu bukan hanya bersih dari kotoran fisik, tapi juga dari kotoran rohani. Sehingga setiap kita membasuh bagian tubuh kita yang berwudu, kita tuh sambil bermohon pada Allah, ya Allah bersihkan tubuh ini ya Allah dari kejahatan yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh wajah, yang dilakukan oleh telinga, itu semuanya. Ya, makanya airnya juga tidak harus banter-banter. Makanya di tempat wudu itu biasa ada. Sekarang ada Pak, apa Pak? Kados badukan Pak. Ya, ada badukan. Paham ya? Tempat duduk sehingga orang berwudu tuh diarahkan agar mereka tuh nikmat sambil bermohon kepada Allah. Lah ini walhan ini tidak ingin seperti itu. Karena apa? Kunci husuknya sholat itu pada keberhasilan
Wudunya. Kalau kita lepas dari tempat wudu, kita masih belum menjadi orang yang suci, sulit sholatnya bisa khusyuk. Saya ulangi sekali lagi, kunci keberhasilan sholat itu ada pada wudunya. Kalau kita keluar dari tempat wudu, masih belum menjadi orang yang suci, menghadap kepada Allah pun juga tidak akan bagus. Makanya saya akan pernah menganjurkan, kalau kita mau berwudu, selesaikan semuanya urusan. Mohon maaf ya, kalau mau ke belakang dulu. Mau makan, makan dulu. Oh mungkin mau masukkan sepeda motor, masukkan dulu. Selesaikan urusan semuanya sebelum kita berwudu. Karena sejak kita berwudu sampai sholat, itu kita sudah harus fokus. Ya sudah, itu jin. Ada lagi yang namanya tibir. Tibir itu Pak yang membuat orang suka marah Pak. Ya, melihat orang itu selalu dari kekurangannya, dari kesalahannya. Melihat orang itu selalu dari kejahatannya. Ya, ono murid telat, sing didelok telat itu. Padahal ini baru sekali. Ya, selama ini dia bagus ya. Tanyakan dulu, tabayun. Nah, opo sampan kok telat? Iya, Pak. Karena mungkin nenek meninggal atau mungkin karena saya harus jaga adik. Oh, mungkin saya harus mengantarkan orang tua dan sebagainya. Tabayun dulu. Tapi Tibir tidak mengajarkan begitu Pak. Wah kesuwen, nggak ngamuk-ngamuk. Ya, diajar Tibir agar kita itu mendahulukan marahnya. Hati-hati, Tibir. Yang keenam ada namanya A'war. Masya Allah ini berat Pak. A'war ini jin yang meloloskan perbuatan zina. Spesial Pak ini Pak. Ya, jin ini memang membangun sebuah kondisi agar orang itu merasa aman dengan perbuatan zinanya. Mbak, lihat ipar. Wah, ini ada yang nyaut tadi. Apa? Nasi goreng. Ipar adalah maut ya. Ipar adalah maut. Ya. Bagaimana orang itu diarahkan agar mereka itu merasa aman? Yang mengarahkan itu A'war itu. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau bahasa nakalnya itu wis lah, tidak ada orang tahu ketika kamu check in. Sekarang ini misalnya istrimu lagi di mana? Tidak ada orang kenal di kota ini. Kamu hanya berdua. Dibuatlah dia senyaman mungkin. Itu pekerjaannya A'war semua. Kalau jenengan setiap kita melakukan kesalahan ada bisikan-bisikan yang baik, percayalah itu bisikan malaikat, Pak. Malaikat itu pun juga tidak ingin kita berbuat jahat. Malaikat ini bertarung dengan jin, dengan setan. Yang ini mengatakan tidak ada yang tahu. Yang jin mengatakan kalau sampai ada yang kenal, maka habislah namamu, rusaklah namamu. Ini malaikat. Ini mengatakan coba kamu lihat mana ada orang tahu. Kamu domisili di Surabaya, sedangkan ini kota Malang, ini Jogja dan sebagainya, nggak ada orang tahu. Itu pertarungan Pak. A'war itu yang membuat orang merasa aman dengan perbuatan zina. Ada lagi yang namanya Masud Matun. Masud Matun ini jin yang pekerjaannya itu membangun fitnah. Al fitnatu asaddu minal. Pernah dengar hadis ini? Al fitnatu asaddu minal qatl. Ya, memfitnah itu lebih berat dari membunuh. Saya ulangi, al fitnah tu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Loh kok bisa begitu? Orang memfitnah itu tidak membunuh. Saya ulangi, orang memfitnah itu tidak membunuh, tapi dampaknya bisa sampai terjadi pembunuhan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bojomu lho mau metu mbek wong wedok. Padahal iki ponakane lho. Yang namanya politik itu Pak, benar salah itu belakangan Pak. Yang penting kita bisa mengemasnya sehingga menjadi bahasa politis. Ya, kalau kamu mengkonfirmasi ya bisa batal. Tapi kalau tidak, maka kamu tetap divonis salah. Itulah politik. Difitnah, akhirnya Pak ngamuk orang ini sampai terjadi pembunuhan. Yang memfitnah tadi membunuh enggak? Enggak. Dia hanya menyebarkan isu, tapi dampaknya terjadi pembunuhan. Fitnah yang kedua, fitnah itu mohon maaf, meninggalnya itu tidak spontan, Pak.
Ya, akibat fitnah itu meninggal itu pelan-pelan, Pak, dan diliputi oleh rasa malu. Ini meninggal yang betul-betul sengsara. Karena apa? Korban dari fitnah. Makanya hadis mengatakan al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada lagi namanya Sa'ud. Sa'ud ini adalah jin yang pekerjaannya itu menyebarkan berita bohong, termasuk yang ada di HP, di sosmed. Itu berita bohong, kita tidak pernah mengkonfirmasi, tapi kita sebarkan berita itu kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Orang yang jadi korban semakin tidak suka, semakin terpojok. Itu hadirin sekalian. Nah, adapun panglima dari setan itu bernama Abyan. Abyan ini, Pak, entah berapa hari sekali menerima laporan. Ya, Mbak ya. Jadi ini menerima laporan dari Wasnan, laporan saya sudah membuat orang itu hadir di majelis taklim tapi tidak mendengarkan pengajian. Ada lagi namanya Walhan, laporan saya sudah membuat orang ada di tempat wudhu, ya dia berwudhu, dibasuh semuanya, tapi dia tidak menikmati makna dari wudhu, sehingga selesai dari wudhu tetap mereka tidak suci. Ada lagi yang namanya Tibir, saya telah membuat orang marah. Ada lagi namanya Hanzab, ini tadi belum saya jelaskan. Hanzab itu mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, Hanzab itu kalau kita belum takbir, soalnya ini, kalau kita belum takbir itu tidak ada masalah, Pak. Tapi begitu kita sudah takbir, maka itu langsung dipengaruhi di telinga kita. Elengo, sandalmu anyar di parkiran Jombang. Loh iya, loh saya kan barang cerita. Sekarang ini ada bisnis mencium sandalnya Rasul, Pak. Bisnis mencium sandalnya Rasul. Ada lagi bisnis melihat rambutnya Rasul. Jangan mudah percaya, hati-hati. Orang kalau tidak paham tentang agama, memang sengaja dieksploitasi. Ya, ada saya nyimpang sedikit, Pak Wid. Jadi ada sekarang ini bisnis kuburan. Ya, siapa nih ya? Jadi yang mengelola ini, Pak, kalau sudah selesai kotak amal itu dibuka, uang itu sekamar ini. Uang sekamar, Pak, sampai untuk menghitung dia itu nyewa orang banyak. Ya, enggak usah mengatakan namanya mirip-mirip saya, jangan, Pak. Ya, tapi memang enggak usah disebutkan. Ya. Saya pensiun kurang 5 bulan, Mas. Saya enggak nyebut nama, tapi itu benar ya. Ya. Itu kalau sudah di kotaknya dikeluarkan, Pak, itu sampai nyewa orang menghitung, Pak. Bisnis kuburan, hati-hati. Ada namanya khurafat, ada namanya tahayul, ada namanya tatoyur. Ini hati-hati, Pak. Ini memang sekarang dikemas agar kita itu merasa, ya, apa namanya khurafat itu? Khurafat itu apa ya? Jadi seakan-akan benda itu hidup. Itu khurafat. Wah, ake ini khasiatnya kalau sudah makan bisa kenyang. Ya, ake ini khasiatnya bisa menghilangkan rasa haus. Yo nek ngombe mesti ae. Ya, keris ini khasiatnya bisa memberhentikan hujan. Hati-hati, itu semuanya bagian dari kesyirikan. Saya pernah mengatakan, kita ini insya Allah masuk surga. Asalkan 2 hal jangan sampai kita lakukan. Yang pertama syirik kepada Allah, dan yang kedua melakukan dosa besar. Apa yang jenengan lakukan setiap hari itu sudah bisa menghapus dosa kecil. Saya ulangi ya, insya Allah kita ini semua masuk surga. Karena apa? Yang kita lakukan setiap hari itu sudah bisa menghapus dosa kecil. Jenengan sholat, ya, kita berangkat bekerja, diniati untuk mencari nafkah, perginya, pulangnya itu menghapus dosa kecil. Kita zikir kepada Allah, asalkan 2, tidak syirik dan melakukan dosa besar. Lah, kalau syirik ini, waduh, ini perbuatan yang benar-benar dibenci oleh Allah. Jenengan minta apapun, ya, Allah akan beri. Allah itu zat yang maha kaya, semakin diminta itu semakin suka Allah. Pokoknya jangan menyaingi Allah.
Allah tuh kalau disaingi mesti marah. Lah, menyaingi Allah itu sama dengan syirik. Ini ini bisa membuat rezeki kita lancar. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Hati-hati ya. Minuman ini kalau diminumkan kepada orang bisa sembuh. Padahal yang menyembuhkan orang siapa? Allah. Hati-hati, itu khurafat. Ada lagi namanya tahayul. Tahayul ini berasal dari cerita bohong sebenarnya. Dari cerita bohong tahayul itu. Oh, cecek jatuh. Waduh, ini mesti ono macam-macam ini. Lah cecek jatuh ya mungkin kepleset namanya cecek. Bendino nang ya, di tembok kan sekali-sekali jatuh wajar kan? Ya, ayo tokek bunyi sampean apakan? Dihitung kan? Ya, ganjil genap ya kan? Kadang-kadang pakai api ini. Muni maneh waduh elek ini. Api elek. Muni maneh. Waduh gak muni maneh. Mandeng nang elek. Itu tahayul, Pak. Hati-hati, yang menghadirkan kejelekan dan kebaikan itu hanyalah Allah. Itu tahayul, Pak. Ya, kadang-kadang ada burung perkutut. Saya dulu Pak tinggal di rumah. Ya, kakak saya itu paling suka kalau bunyi perkutut, dia bilang ke istrinya, "Dek, sebentar lagi ada tamu ini." Ya, kuping wah iki ono wong nagih utang. Ya. Lalu nggak duit utang kok ono sing nagih utang ya apa? Ya, ini tahayul, Pak. Ya. Terus ada lagi namanya tatoyur. Tatoyur ini mempercayakan nasib kepada angka-angka. Nah, ini sampai sekarang banyak orang melakukan ini. Percaya nasib pada angka-angka. Sampai sekarang di hotel itu Pak, enggak ada Pak lantai 13. Ayo, sampai kalau ada hotel lantai sampai 24, jangan terkecoh. Hotel kecil loh, kok sampai 4 Pastikan, lihat di lift itu, masuk lift, perhatikan nanti. Kamar tuh, lantai itu lompat-lompat, Pak. Nah, ada lantai 1 misalnya, itu habis 1, 2, 3, yang nggak ada di hotel tuh yang pertama tuh lantai, yang pasti itu 13, nggak mungkin ada. Terus nanti ada beberapa kamar lagi, lantai lagi yang juga tidak ada. Jadi kalau tulisannya lantai 24 itu bukan berarti sampai 24 karena ada beberapa lantai yang tidak ada. Ya. Ada lagi mohon maaf, termasuk orang menikah menemukan tanggal, waduh gak sido, tanggalnya gak pas. Saya dulu waktu menikah itu saya ditanya sama mertua saya. Gimana Mas Lutfi? Yang pertama Pak, mohon saya nikahkan dengan putri Bapak di hari Jumat. Ya, saya ditanya, saya mohon Pak nikahkan saya dengan putri Bapak di hari Jumat. Terus yang kedua Mas Lutfi, tolong nikahkan di tanggal muda Pak. Sudah selesai, saya masih ingat tanggal 7 hari Jumat. Wes, mari gajian Pak. Ikut teori manapun sudah kalah dengan itu. Ya, ditemokno tanggalnya apa meneh wetone ditemokno. Hati-hati Pak. Itu bukan budaya. Yang dikatakan budaya itu orang Indonesia pakai sarung, itu budaya. Dan itu tidak mengganggu apapun. Orang Indonesia pakai peci. Sampai kalau ke Saudi, ya sealim-alimnya saya itu tidak pakai peci. Tapi di Indonesia seawam-awamnya orang yang pakai peci. Kenapa? Ini budaya. Pakai sarung itu biasa. Ya, pakai gamis itu orang pakai gamis itu orang Saudi biasa. Saya pernah waktu umrah 2013 Pak Wid. Saya ini kan berdiri di depan hotel. Ngapunten. Mohon maaf bahasa saya. Ono wong gendeng lewat. Orang gila pakai gamis. Saya panggil teman saya. Dulu. Gamis iki budaya. Bukan kok masalah alim gak alim. Wong gendengnya gamisan. Kenapa? Memang budayanya, Pak. Tapi itu kalau berbau syirik jangan dikatakan budaya. Saya Pak punya teman Pak, nggak jadi nikah Pak, karena apa? Tanggal nggak cocok Pak. Tanya ke orang pinter, gak kira langgeng ini. Katanya wong pinter, gak kira langgeng, anakmu mbek calon mantumu gak podo, wetone gak podo. Iki mesti kok gegeran terus, nggak jadi nikah. Lalu terus bagaimana? Padahal nasib itu yang menentukan bukan orang. Nasibnya menentukan adalah Allah. Kita panjatkan, kita serahkan kepada Allah.
Nah, kalau anak kecil yang dimasukkan ke kurungan, itu tahayul, Pak. Loh, anak kecil, Pak, berangkat. Pernah dengar ya? Dimasukkan ke kurungan. Di kurungan tuh, Pak, dikasih sisir, dikasih kaca, dikasih apa? Mungkin suntikan, macam-macam. Setelah itu anak kecil tuh disuruh ngambil, Pak. Nek jogok sisir, itu berarti kok jadi tukang potong rambut. Jadi, ayo, ini kira-kira budaya apa syirik ini? Budaya apa syirik? Kalau budaya itu tidak urusan dengan agama. Tapi ini hati-hati. Nek dia jogo kocok, iki bakatnya jadi foto model ini. Meneh-meneh mesti muter-muter nang ngarepe kocok iki. Ya. Lho iya, nek jogo suntikan, nek gak dokter pasien iki meneh-meneh iki. Nek dadi dokter lumayan. Lek bolak-balik dadi pasien terus apa? Lora-loro terus kan. Mohon maaf, berhenti ya. Kalau ada orang tua kita mengarahkan begitu, saya ini kurang awam apa? Saya ini lahir di tengah-tengah keluarga awam. Saya ini lahir di Bangkalan, ya satu suku Asmat dengan Mas Lukman. Ya. Terus sampai sekarang, sampai sekarang. Kalau habis melahirkan hari-hari dikasih apa? Dikasih lampu. Ya, tolong ceritakan nalar apa yang masuk dengan hari-hari dikasih lampu? Malah kucing tambah royo, hati-hati. Ya. Sampai dia kereker sama kucing apa enggak jadi ganggu. Ya itu semuanya. Ya, ada orang melahirkan saking kepinginnya, padahal dokter mengatakan ini masih 3 hari lagi. Tapi sekarang ini dok, ya tanggalnya 12 disesar. Betul enggak? Disesar, saking kepinginnya punya tanggal cantik, Pak. Ada nggak di sini? Masa ini hasil sesar enggak kan? Itu namanya tatoyur, dan setan jin mengajarkan itu, Pak. Ya, mengajarkan kepada kita sampai ada yang nggak jadi nikah gara-gara orang pinter mengatakan seperti itu. Ayo, wong pinter itu siapa, Mbak? Mengapa dukun dikatakan orang pinter? Mergo sing moro yuk. Aku gak ngomong lah ya, gak ngomong. Mengapa dukun dikatakan wong pinter? Soalnya sing moro. Gak ada dasar. Sekarang ini sudah ilmiah, semuanya ilmiah. Ya, dulu bolehlah orang tua kita seperti itu. Tapi ya, makanya ada kurofat, ada tahayul, ada tatoyur. Dan itu harus kita hindari semuanya. Jangan sampai meninggalkan rasionalitas. Karena Islam itu dekat dengan logika. Islam itu dekat dengan logika. Kalau Islam itu mengajarkan sesuatu yang di luar akal, Pak. Allah awali ayatnya dengan subhanalladzi. Kalau ada Al-Quran mengawali ayatnya dengan ucapan subhanalladzi, berarti di belakangnya itu, Pak, sesuatu yang di luar akal manusia. Manusia tidak sanggup. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Paham ya? Hello? Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang memang sekali lagi bukan budaya itu. Itu hal-hal yang memang dulu mungkin animisme, dinamisme yang itu harus kita tinggalkan sekarang. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dari Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, tugasnya jin dan manusia itu sesungguhnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa Mas Lukman? Az-Zariyat ayat 56. Boleh dibantu Mas Lukman? Ya. Az-Zariyat itu surah yang ke-51. Ayatnya 56. Apa tugasnya sesungguhnya? Jin dan manusia diciptakan oleh Allah, tugasnya untuk mengabdi kepada Allah. Mohon dibacakan Mas Lukman. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Untuk mengabdi kepada Allah. Mengapa dikatakan jin dan manusia? Karena jin memang diciptakan lebih dulu dari manusia. Makanya Allah sebutkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengagungkan Allah. Ya, bahkan dalam surah Jum'ah, surah yang ke-62 itu Allah sampaikan yusabbihulahu ma fis samawati wa fil ard, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih,
bertasbih itu sujud kepada Allah, dan dia itu siap diperintah oleh Allah. Siapa saja, manusia, malaikat, jin, termasuk benda-benda yang mungkin kita anggap bukan makhluk hidup seperti gunung, ya, lautan. Laut itu oleh Allah diperintahkan, keluarkan isimu masuk ke daratan. Bisa nggak kira-kira? Jadi tidak ada kata kebetulan. Terjadilah tsunami, keluarkan isimu wahai gunung, maka terjadilah apa? Gunung meletus, aliran lahar dan sebagainya. Semua itu bertasbih kepada Allah, dan mereka itu selalu diperintah oleh Allah. Saya rasa mungkin itu ada sisa waktu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oh, ini hari Jumat, tidak boleh pakai kerudung pink. Wah, itu hati-hati, itu tahayul itu. Ya, oh ini hari Senin, ya, tidak boleh begini. Siap. Waalaikumsalam. Saya memang sengaja menyisakan waktu, Pak, karena saya yakin jenengan tanya. Ini bukan tahayul, Pak, karena kebiasaan, Pak. Oke, Pak. Kalau tadi Ustaz jelaskan kan semua perbuatan yang kita dibimbing sama jin, apakah itu memang semua yang kita lakukan kalau jelek-jelek itu karena bimbingan jin atau ada faktor lain gitu, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, berinteraksi dengan jin. Saya mungkin pernah dengar itu bahwa ini tidak ada baiknya, Ustaz. Tapi di kisah-kisah Nabi itu kan ada beberapa yang berinteraksi dengan jin. Contoh seperti sekarang ini saya sempat dengar ya, kalau orang ada berinteraksi dengan jin, misalnya menemukan sebuah kasus polisi itu yang mereka nggak ketemu karena mereka menggunakan korinnya dan sebagainya pada saat itu tak mati. Nah, itu apakah itu sesuatu yang positif apa tidak berinteraksi dengan jin untuk perbaikan untuk tujuan yang baik-baik gitu kan? Apakah itu memungkinkan? Apakah itu justru banyak mudaratnya? Terima kasih. Yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama itu apakah ini pengaruh jin juga ini? Apakah perbuatan jelek kita itu ya, selalu dari jin? Ya. Yang pertama itu kita harus yakin bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Lalu kita ini tumbuh, dan tumbuhnya itu, Pak, bergantung banyak hal. Ada faktor keturunan, ada faktor pendidikan, ada faktor lingkungan. Ya, katanya itu dipengaruhi oleh 3A, Pak. 3A itu berarti asal, ajar, alam. Asal itu berarti keturunan, alam itu berarti lingkungan, ajar itu berarti pendidikan. Adapun jin itu memang haknya dia, Pak. Dia akan menggoda kita, akan merayu kita. Bu, perhatikan, jin itu targetnya, mohon maaf ya, bukan hanya kita ini berzina, bukan, Pak. Target jin itu bukan kita hanya berzina, tapi kita kafir, Pak. Berzina, kalau kita bertaubat, taubatan nasuhah, wah, jin itu kebakaran jenggot, Pak. Dia merasa gagal. Kalaupun kita melakukan pencurian, itu bukan target akhir. Target akhirnya adalah kafir, Pak. Karena setiap orang Islam itu diyakini akan masuk surga, walaupun katanya ada yang mampir ke neraka dulu dan sebagainya. Jadi bergantung bagaimana kita membangun ketahanan, Pak. Jin itu haknya, tadi disampaikan dalam surah Al-Hijr. Jin itu sudah minta izin kepada Allah. Saya akan ganggu, saya akan goda, ya Allah. Bahkan apa kata jin? Dia sudah membocorkan rahasia pada kita. Ya Allah, saya akan kemas kemaksiatan itu, saya kemas, saya balut dengan keindahan. Itu sudah dibocorkan rahasia oleh jin. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang indah, enak, yang korupsi gak enak, kerja dilu wis oleh gak karu-karuan. Betul, Pak ya? Itu dirayu oleh jin. Malaikat mengatakan, jangan, itu bukan hakmu. Jangan kamu bawa ke rumahmu. Ada lagi mengatakan, nanti bisa sebagian kita sumbangkan untuk fakir miskin. Kita bisa sumbangkan untuk yatim piatu. Selebihnya bisa kita manfaatkan. Itu rayuan antara jin dengan malaikat, Pak. Dan memang ditugaskan oleh Allah seperti itu untuk menyelamatkan manusia. Sudah. Jadi itu memang bergantung pada ketahanan kita, Pak. Kita tidak bisa menyalahkan jin, memang karena itu memang sudah. Nah, adapun yang kedua tadi apa? Berinteraksi. Saya ini pernah, Pak, membaca. Walaupun ini saya tidak tahu ini hayal atau bukannya. Ada seorang polisi, perwira polisi, itu sedang menangani kasus pembunuhan, Pak. Dia menangani kasus tidak ketemu-ketemu, Pak. Ya, tapi memang diceritakan di kasus ini dia memang orang yang ahli sholat, ahli ibadah.
Dia akhirnya pulang malam, dia tidak masuk ke kamarnya, dia duduk di ruang tamu. Lelah dia berpikir menemukan rahasia siapa pembunuhnya, di mana jenazahnya, itu dia menemukan. Terus dia itu Pak duduk di ruang tamu, terus seakan-akan itu ada orang yang mengajak, Pak. Mengajak dia keluar, pergi. Dia terbangun itu di satu tempat di perkebunan, ya, di sudah perkebunan. Dia itu seperti linglung. Loh, saya ada di mana ini? Tapi di mimpinya itu jelas bahwa jenazah itu dimasukkan di dalam tanah terus ditutup dengan pohon pisang. Terus setelah itu dia pagi-pagi dia terbangun, dia tidak tahu di mana. Dia karena perwira polisi, dia akhirnya nyetop mobil di jalan itu, akhirnya dia minta diantarkan ke polsek terdekat. Baru setelah itu dia sadar, oh saya ini di tempat yang macam-macam, tempat lain. Akhirnya dia minta dikembalikan. Setelah dia sadar, dikembalikan ke tempat tadi. Pada saat dia menemukan, ya, dia akhirnya mencoba membenarkan mimpinya itu. Dia mencari itu dan akhirnya ketemu, Pak. Tapi sekali lagi, Pak, saya tadi membacakan hadisnya, sejujur-jujurnya jin itu lebih banyak bohongnya. Kita tidak boleh, ya. Ada seorang kiai yang terkenal, ya saya tidak menyebut namanya, Pak. Ya, itu dipastikan dia itu berinteraksi dengan jin. Ketika dia berdialog non-muslim, bisa dibaca bukunya, Pak. Dia berdialog dengan seorang non-muslim. Dia hafal Bible, Pak. Dia hafal Injil. Dikatakan oleh para ulama bahwa dia hafal itu karena dibantu oleh jin. Itu bukunya tersebar di mana-mana, dialog dengan jin muslim. Dan itu terkenal, Pak. Ya. Nanti Pak, setelah dimatikan saya sebutkan. Ya. Bahkan Pak Nun saya, Pak, di tempat dia bertamu, Pak. Dulu, Pak, ya, di tempat dia bertamu, yang namanya rokok 55 dulu, Pak. Waktu saya kecil, Pak, rokok 55 itu rokok langka, Pak. Dia selalu menyediakan rokok itu. Ya, ini terkenal, Pak, cerita itu, khususnya di daerahnya Mas Lukman ini. Ya, itu, Pak. Ya, apapun bentuk interaksi dengan jin itu kita tidak diizinkan. Ya, adapun kita kalau kita butuh memohon pada Allah. Jadi orang tadi itu, Pak, itu bukan dituntun oleh jin, Pak. Dia memohon pada Allah, dia sedih karena masalahnya tidak selesai-selesai. Akhirnya Allah menghadirkan kekuatan. Dihadirkan oleh Allah itu caranya Allah, Pak. Caranya Allah, Pak. Allah menghadirkan mungkin lewat mimpi, Allah mungkin menghadirkan lewat bertemu dengan seseorang. Bukan dia minta tolong pada jin, tapi tetap memohon pada Allah. Jadi apapun kesusahan kita, apapun masalah kita, jangan pernah minta tolong kepada jin. Minta tolong pada Allah. Kenapa kok tanggung-tanggung? Jin kan makhluknya Allah. Ya, diceritakan, monggo nanti silakan dibaca di surah jin itu. Mas Lukman, mohon dibantu Mas Lukman. Ada mungkin di ayat yang 1-2. Jin itu, Pak, kalau ada orang ngaji, Pak, jin yang beriman, surah jin, surah 72, ya, ayat 1, ayat 2, itu kalau ada orang ngaji, Pak, mereka tuh mengajak. Tapi tetap Rasul melarang kita berinteraksi dengan itu. Ya, apa Mas Lukman? Allah telah diwajibkan kepadaku bahwa sekumpulan itu telah mendengarkan Al-Quran yang dibaca, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Sudah dikatakan di ayat yang berikutnya, nanti tidak saya sebutkan ya, bahwa jin itu mengintip takdir di Lauhul Mahfuz, mengintip, tapi tidak ada yang berhasil, Pak. Tapi orang kadang-kadang beranggapan bahwa mereka itu bisa mencuri, mengintip, Pak, tentang takdir. Tapi apa kata Al-Quran? Dilempar dengan panah api. Makanya kalau kita pernah mendengar ada panah api yang melesat di mana-mana, itu ada yang mengatakan meteor, ada yang mengatakan apa itu adalah panah malaikat yang mengusir setan yang sedang mengintip takdir di Lauhul Mahfuz. Intinya, Bapak Ibu yang saya hormati, intinya apapun kebutuhan kita, sandarkan kita kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir dari surah Kahfi. Ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, liqa dengan Allah, dengan Tuhannya kelak, falyamal amalan sholihan, perbanyak amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah. Soalnya mempersekutukan Allah, ya, dengan apapun dalam beribadah. Mempersekutukan itu berarti apa? Syirik. Nabi Sulaiman, Pak, itu mukjizatnya, Pak. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa mengerti bahasa binatang, itu mukjizat. Dan mukjizat itu datangnya hanya sekali, Pak. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, itu hanya sekali. Nabi Musa melepukkan tongkat
terbelah Laut Merah, lalu bisa melintas di tengahnya, itu hanya sekali Pak. Bukan kok terus riwariwi, aku pengen nyebrang tuh jadi tol, enggak Pak. Lain dengan ini Pak, lain dengan para Habib Habaib yang botol diidoni, lah itu kok bisa ribuan botol, ngalang-ngalain mukjizat Pak itu Pak. Nah itu jangan dipercaya yang seperti itu. Mukjizat itu hanya sekali. Rasul itu pernah memberikan minum sahabat yang sedang sakit Pak, didoakan oleh Rasul. Tapi dalam tarikh, dalam sejarah itu hanya sekali Pak. Bukan kok terus bolak-balik sampai antri gelas banyak-banyak disebul KPB Rasul, enggak. Hanya sekali Pak. Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular itu hanya sekali Pak. Dilempar lagi mek geludak, ada dia apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu Pak ya. Kita tawakal pada Allah. Makanya ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Ikhtiar dulu. Dengan apa? Ke dokter. Itu ikhtiar Pak. Memohon kepada alternatif itu ikhtiar. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berikhtiar ya Allah, sembuhkan aku. Setelah itu bertawakal, pasrah. Apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi kita. Oh ternyata tidak bisa disembuhkan, ternyata meninggal. Percayalah Allah yang terbaik. Ya. Oh sembuh, itulah yang terbaik. Oh ternyata tidak bisa tertolong, tidak ada meninggal, itu pun yang terbaik. Ya, kira-kira begitu. Ada yang lain? Ya, monggo. Kalau sekarang kita kan di medsos itu ada orang itu atau ramal yang biasanya diundang ya itu kan sekarang kayak memberikan kepercayaan ke orang-orang gitu. Ya, monggo silakan. Kalau kita percaya, kita berarti sudah masuk perangkap itu. Ya, indigo itu mungkin secara ilmiah, mungkin mungkin bisa dibenarkan, tapi tidak akan semuanya benar. Ya, kalau peramal-peramal itu keterampilan. Orang loh betul. Saya ini punya teman, ya dia usaha di Surabaya gagal, terus pindah ke Trawas Pak, jadi dukun Pak. Pulang ke Simo tuh bawa pajero Pak. Karena apa? Orang itu lebih suka didoakan daripada diajak sholat. Diajak sholat tidak mau, tapi begitu didoakan, apalagi dalam doa itu ada namanya Pak, sewenangnya luar biasa. Itu ibadah praktis namanya. Sholat itu kan sholat itu kan natural Pak. Kita beribadah kepada Allah. Mereka malas, tapi kalau berdoa, nah dukun itu memanfaatkan itu. Memanfaatkan doa-doa itu. Ada Pak, saya tidak menyebutkan namanya, silakan dicari. Dia mengatakan, saya ini mati 40 hari, 40 malam. Saya bertemu dengan macam-macam. Terakhir saya bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Aduh ya Allah, itu Muhammad itu sudah meninggal. Allah itu kalau mau menghukum satu kaum, itu izin pada Habib ini. Sampai seperti Pak. Kalau Habib ini tidak berkenan, dibatalkan oleh Allah. Ada Pak, saya simpan Pak di Instagram saya. Itu. Jadi kalau sudah menyangkut tukang ramal dan sebagainya, hanya Allah yang tahu besok akan hujan atau tidak hujan. Ramalan secara ilmiah itu hanyalah dengan ilmu. Tapi apakah betul besok jadi hujan? Itu kehendak Allah. Mungkin tidak ramalannya hujan tapi akhir tidak hujan? Mungkin tidak. Sering. Karena apa? Itu haknya Allah. Ya, kita boleh dengan ilmu. Karena apa? Hujan itu kan bisa bukan diramal, ya namanya ramalan cuaca, tapi itu kan secara ilmuwan. Oh ini mungkin kelembaban sudah ada di sekitar sini, ya ini dari kondensasinya mungkin sudah akan turun hujan, sedangkan angin bergerak ke timur, maka dari timur kemungkinan besok akan hujan. Itu ramalan, bahasanya mereka ramalan, tapi itu ilmiah. Tapi apakah besok hujan atau tidak, itu takdir dari Allah. Makanya dilarang kita, termasuk nun sewu seperti bintang, ya ramalan bintang, itu bagian dari itu. Kita silakan baca, ya kadang-kadang tersenyum. Taurus besok tidak punya uang, umpamanya tanggal tua ya kok. Ya. Aquarius ini kalau dibaiki dia akan jadi baik. Semuanya kalau dibaiki jadi baik, Pak. Ya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, siap. Satu lagi masalah tadi amalan-amalan yang berbau kesyirikan atau kemusyrikan itu gini Ustaz, saya itu pernah melihat atau mendengar seseorang ulama itu yang juga malah mengajak ke hal-hal amalan-amalan yang seperti itu. Dan apakah misalnya orang yang kita anggap ustadz atau orang soleh apabila mengajak ke sesuatu hal yang menyesatkan, itu apakah dosa kita itu
ditanggung sama yang mengajar. Enak Pak kalau gitu Pak. Ya. Jadi kita ini diberi iman, diberi akal, makanya setan mempengaruhi kita karena kita oleh Allah sudah dibekali dengan akal, dengan iman. Ya, kalau kita sampai melakukan perbuatan apapun, ya, karena anjuran si A dan si B, tetap dosa itu dibawa oleh kita. Walaupun ulama yang menganjurkan akan punya dosa yang jauh lebih besar. Ya, loh saya melok si fulan, saya ikut si fulan. Ya, loh tapi kamu kan punya akal. Kamu kan juga sudah diberikan kitab Al-Qur'an. Mengapa kamu masih ikut si fulan dan sebagainya? Ya, tetap kita berdosa, Pak. Walaupun yang mengajarkan itu akan memiliki tanggungan dosa yang jauh lebih besar. Makanya memilih guru itu diperbolehkan, Pak. Walaupun tidak eksklusif. Paham nggih? Tidak tertutup, tidak asobiah, tapi memilih guru itu boleh. Lah kalau kita ngaji hanya diajarkan guyonan saja, ya apa Bu? Mau ngaji ya apa Bu? Abu ya, aku iki guyu sampai ke puyo-puyo. Lah terus cara mau apa? Gak ngerti cara mau apa, tapi aku ikut guyu. Sampai kapanpun Pak, yang model seperti tidak akan pinter Pak. Sampai kapanpun tidak akan paham tentang agama. Dan kadang-kadang para ustadz itu, para dai sengaja Pak membuat guyonan, membuat lelucon. Karena apa? Biar dia laku, biar dia disenangi oleh jamaahnya, tapi tidak punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu. Sehingga sampai kapanpun, puluhan tahun kita ngaji dengan cara seperti itu, tidak akan ada perubahan dalam otak kita. Sehingga Islam kita tuh hanya segitu-segitu Pak. Paham gak kira-kira gak? Ya, jadi itu bukan tanggungan dari ulama yang mengajarkan. Ulama itu mengajarkan yang salah, tetap dia merasa dia dibebani oleh dosa yang mungkin jauh lebih besar. Tapi kita yang ikut juga berdosa Pak. Kenapa? Kita sudah dibekali oleh Allah dengan iman, dengan akal. Ilmu pengetahuannya sudah kemana-mana Pak. Apalagi zaman sekarang. Mau cari ilmu dari ini sudah selesai sudah. Tapi kenapa kita masih percaya? Uang air di Idoni kok katanya dapat barokah. Dari mana? Ya, semua ustadz, semua kiai itu makhluknya Allah, hambanya Allah dan umatnya Muhammad. Seharusnya dia meniru siapa? Meniru Rasulullah. Pertanyaannya, pernah tidak Rasul seperti itu? Kalau tidak pernah, pernahkah Rasul ngidoni banyune Abu Bakar? Pernahkah Rasul ngidoni banyu ngombene Ali bin Abi Thalib? Loh, kalau tidak pernah, lalu niru siapa itu? Untuk mendapatkan keberkahan, Pak. Ya, mencium sandalnya Rasul. Oh, ini sekarang lagi viral ini. Ya, antri Pak, pakai HTM juga Pak. Loh, pakai apa? Harga tiket masuk Pak. Loh iya, saya seandainya di Surabaya ada, saya mau antri Pak juga Pak. Bukan kok mau nyium, saya kepingin tahu mereknya Pak. Sandali Swallow, Leli, apa Skechers, apa Bata. Saya kepingin tahu Pak. Wong Rasul itu loh. Rasul itu kan di Mekah. Kok isok sandalnya kintir sampai. Nah, tapi karena orang ini butuh Pak. Orang butuh validasi, butuh pengakuan, butuh macam-macam. Ya dilakoni, masa nggak sesuai dengan nalar. Itulah fungsinya ngaji. Ngaji itu harus mampu merubah. Saya ulangi, ngaji itu harus mampu memberikan apa? Perubahan dari yang tidak paham jadi paham. Ya, kira-kira begitu Pak. Nonton nggih, Bapak Ibu nggih, cukup nggih. Ya, saya rasa itu saya kembalikan ke Mas Lukman. Kita dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.